Hello you guys YouTube, what's up? Welcome back to my channel. Itu bahasa Inggris ya? Cut. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video saya di channel Sutisna Review apa aja. Pastikan kalian udah subscribe channel ini untuk dapetin video-video update terbaru tentang teknik-teknik dan cara-cara bermain saxophone. Ya guys, kali ini saya mau coba sharing mengenai cara transpose saxophone. Ya mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian sudah tahu ya kalau saxophone itu sebenarnya alat musik transpose. Jadi apa itu alat musik transpose? Ya, jadi alat musik transpose itu kalau kita memainkan instrumen standar in C ya, dengan nada dasar C seperti piano. Kalau piano memainkan nada dasar C, berarti di saxophone ini harus ditranspose atau digeser nadanya. Jadi kalau piano main di C, di saxophone alto ini mainnya bukan ikut-ikutan di C, nanti bakal fals guys, tidak sama. Jadi teorinya adalah untuk di saxophone alto, dia dari nada dasar piano akan turun 1/2. Apa itu 1/2? Ya, jadi kalau kalian masih belum paham mengenai jarak antar nada, apa itu nada 1, nada setengah, kalian bisa cek video saya yang satu ini. Ya, sebelum kita lanjut mengenai nada 1/2, turun 1/2 itu apa, ada baiknya juga jika kalian cek video saya yang sebelumnya mengenai nada kromatik di alto saxophone. Jadi di video itu saya bahas mengenai jarak antar nada. Jadi antar nada itu ada yang jaraknya 1, ada yang jaraknya setengah. Terus kemudian bagaimana di antar nada itu ada nada-nada lagi yang mungkin kalian belum tahu. Saya sudah bahas di situ. Jadi maksudnya tadi saya bilang dari piano turun 1/2. Contohnya jika kita bermain musik bersama teman dengan kunci nada dasar C piano, di saxophone kita tidak bisa ikut memainkan nada dasar C saxophone. Ya karena saxophone adalah alat musik transpose dengan rumus kalau di piano kita main di nada tertentu, kita harus turun 1/2 dari nada piano itu. Contoh saja, jika kita bermain di nada dasar C piano, di saxophone kita akan bermain di nada dasar A. Kenapa bisa A? Coba kita bahas secara detail, karena pemahaman mendasar ini akan bisa membantu kalian untuk mentranspose nada apa saja. Jadi kalau kalian sudah bisa paham ini, kalian bisa transpose nada apapun ke saxophone gitu, mudah-mudahan ya. Jadi coba kita mulai dengan nada dasar C piano. Kenapa dia bisa kalau di saxophone kita mainnya di A dengan teori turun 1/2 ya guys. Jadi C piano kalau kita turunkan setengah nada itu akan mendarat di nada B. Kemudian B kita turunkan lagi setengah lagi akan mendarat di nada bass atau bemol atau B flat ya. Jadi turun setengah dari C itu ke B, turun setengah lagi dari B itu ke bemol ya. Jadi turun setengah itu sudah turun 1 totalnya ya guys. Jadi C turun 1 ke bemol. Nah dari bemol turun setengah lagi, dia akan mendarat di A ya. Nah itu kenapa saya bilang teorinya adalah kita turunin 1/2. Jadi kalau kita turunin dari nada dasar C piano 1/2, kita coba satu persatu, turun setengah ke B, turun setengah lagi ke bemol, kemudian akan turun setengah lagi ke A. Jadi dengan total 1/2 kita akan mendapatkan nada dasar A. Jadi ingat aja kalau kalian main bersama teman, mereka akan bilang kita main di C, berarti saksofonnya main di A. Nah, pengetahuan dasar ini penting karena kita bisa terapkan rumus ini di segala macam kunci. Contoh saja ya, jika piano akan bermain di kunci D misalnya, kita tinggal turunkan 1/2 ya. Dari D turun setengah
akan mendarat di kunci D mol atau di check rest ya. Dan setelah check rest atau D mol kita turunkan lagi setengah, akan mendarat di C. Kemudian C kita turunkan 1/2. Kalau kalian masih ingat tadi, C turun 1/2 ke B. Ya, itu dia. Jadi turun 3 step, setengah akan mendapatkan kunci B. Ya, jadi kalau kita ambil rumus tadi, turun 1/2 dari D, kita akan mendapatkan kunci B. Jadi kalau teman-teman kalian mau main di kunci D, kita akan main di kunci B. Ya, betul sekali. Ya, jadi itu pengetahuan dasar cara transpose dari saxophone alto ke piano atau dari piano ke saxophone alto ya, sebaliknya. Kemudian kita contoh lagi, jika di piano atau di gitar lah, tidak usah piano terus karena gitar juga kuncinya in C ya, kalau gitar yang sudah di stem dengan baik. Dari gitar atau dari piano akan main kunci F misalnya. Kita saxophone main di mana nih? Yuk kita coba rumusin. F turun setengah, dia akan ke E. Dari E turun setengah lagi akan ke D crash atau ke E mol atau EB ya. Dari EB atau dari D crash turun setengah lagi akan ke D. Ya gitu. Jadi kalau gitar atau piano main di F, saxophone alto akan main di D. Itu contohnya di kunci C, kunci D, dan kunci F. Coba kalian coba transpose sendiri. Misalnya piano atau gitar main di G, akan kemana tuh? G turun setengah, jadi jawabannya sini. Ya. Kemudian dari itu turun setengah ke jadi ya, jadi ya betul. Terus dari situ turun setengah lagi, sekali lagi. Dari situ turun setengah lagi jadi ya betul. Jadi kalau di G piano atau gitar akan main saksofonnya di E. Ya betul. Itu guys ya. Jadi coba kalian bikin coret-coretan sendiri cara transpose dari piano ke saksofon. Dan kalau kalian sudah buat coret-coretan nanti kan gampang tuh buat contekan, nanti juga hafal sendiri. Dan begitu juga sebaliknya guys, jika kalian mau main di saksofon dulu misalnya. Saksofon saya bisanya cuma nada dasar G misalnya, atau nada dasar C misalnya, yang paling sederhana di alto. Saksofon saya cuma bisa kunci C. Berarti si gitar atau si piano mainnya di mana supaya nggak fales? Nah, kalau dari piano ke saksofon turun 1/2. Kebalikannya kalau dari saksofon ke piano dia naik 1/2. Coba kita runut ya. Misalnya kita cuma bisa nada dasar C aja, dan si gitar atau piano itu akan main di mana? Kita naikin aja 1/2 kebalikannya. Dari C naik setengah jadi cis atau C crash atau D mol ya. Naik setengah lagi jadi D. Oke. Naik setengah lagi jadi D crash atau jadi EB atau S ya. Jadi kalau saksofon main di C, si pemain gitar atau pemain pianonya akan main E mol atau S. Makanya saksofon alto ini disebut juga ada instrumen in S atau in EB kalau kalian suka baca atau suka denger in S. Dalam artian kalau saksofonnya main di C, piano atau gitar atau alat musik lain akan main di S. Jadi C-nya dia adalah S atau EB. Ya gitu guys. Jadi rumusnya sebenarnya mudah aja. Kalau dari saksofon mau ke piano kita naikin 1/2, dari C naik 1/2 jadi S. Tapi kebalikannya, kalau dari piano kita nyari saksofonnya di mana, kita turunin 1/2. Kalau piano main di C, kita turunin 1/2 jadi B, bass, dan A. Jadi kalau piano main di C, saksofon main di A. Kalau saksofon main di C, piano main di S. Nah, teorinya gitu. Jadi dari teori itu kalian coba kembangin sendiri, cari bikin oret-oretan sendiri. Nanti kalian kalau udah bikin catatan nanti hafal sendiri lama-lama. Itu guys, ya mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian. Paling nggak punya pengetahuan tambahan lah.
Jadi basic kita bermain saksofon bukan cuma sekedar niup atau scale, tapi kita bisa punya pengetahuan tentang interaksi saksofon ini dengan alat musik lain itu seharusnya gimana. Ya, kalau kalian merasa terbantu atau mungkin kalian mendapat manfaat dari video ini, silahkan klik like di bawah dan juga subscribe. Dan jangan lupa kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin masih bingung main saksofon, butuh teori tambahan. Kasih aja video saya ini atau share di Facebook gitu ya guys, supaya bisa bantu-bantu yang lain juga. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan saya bisa buat video lanjutan lagi. Kalau kalian ada request mau dibahas tentang apa, silahkan komen aja. Mudah-mudahan saya bisa buatin video sesuai permintaan kalian. Kalau kalian ada pertanyaan juga silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Ya, Sutisna undur diri dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.